Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat al-a'izza an-nujaba rahimakumullah. Al-yawm sanastamir dirasatana fi lughatil arabiyyah tahta al-mawdu' fahmut tarakib. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu tentang memahami tarkib atau kaidah susunan di dalam bahasa Arab. Silakan bagi yang memiliki buku paket bahasa Arab, boleh membuka halaman 21. Hari ini kita akan bahas dari halaman 21 sampai halaman 23 ya. Baik. Tarkib yang akan kita fahami hari ini adalah yang terdapat dalam kolom ya. Di bawah ini perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ya. Ada hal, kemudian na'am, kemudian ada hal lagi, ada tanda tanya sebelumnya, setelah itu ada la. Nah, di sini anak-anak, ketika ada pertanyaan di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ya, yang diawali dengan hal itu artinya adalah apakah. Ya, setiap kali ada pertanyaan di dalam kalimat ya, yang tertulis di dalam bahasa Arab, misalnya dalam latihan-latihan kita, diawali dengan hal ya, berarti itu pertanyaan menanyakan apakah ya, menanyakan maksud dari isinya adalah apakah. Nah, tatkala ada pertanyaan apakah, maka jawaban yang harus diawali dengan pertanyaan apakah itu adalah na'am atau la. Na'am artinya iya, la artinya tidak. Ya, jadi setiap kali ada pertanyaan hal, misalnya hal Muhammadun fil bait misalnya, ya, pasti harus diawali di dalam jawabannya dengan na'am atau la. Kalau iya maka na'am, kalau tidak la. Ya, seperti itu. Baik, kita lihat aja contoh di dalam kolom berikut ini. Contoh kalimat yang akan ditanyakan. Ana tilmiz, contoh yang pertama. Maka pertanyaan dengan jawaban yang positif atau jawaban na'am ya. Contoh pertanyaannya misalnya hal anta tilmiz. Hal anta tilmiz, apakah kamu seorang murid? Maka jawaban yang positif atau dengan na'am, na'am ana tilmiz. Iya, saya adalah seorang murid. Kemudian kita lihat pertanyaan dengan jawaban negatif atau jawaban la, tidak. Hal anta ustad, apakah kamu seorang guru? Maka dia akan menjawab la ana tilmiz. Tidak, saya adalah seorang murid. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Ana tilmidah. Ya. Tilmiz itu adalah siswa. Ya, siswa berarti laki-laki. Kalau tilmidah itu adalah perempuan, menandakan dia perempuan. Makanya pertanyaannya adalah hal anta. Anta itu ditujukan kepada lawan bicara yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ketika dia berjenis kelamin perempuan, maka pertanyaannya juga bukan anta tapi anti. Nah, di sini ana tilmidah.
saya seorang siswi. Maka pertanyaannya dengan jawaban yang positif atau dengan jawaban yang na'am. Hal anti tilmidah? Na'am, ana tilmidah. Apakah engkau atau kamu adalah seorang siswi? Ya, saya seorang siswi atau murid perempuan. Dengan jawaban yang negatif, hal anti ustadzah? Apakah engkau seorang guru perempuan? La, ana tilmidah. Tidak, saya seorang siswi atau seorang murid perempuan. Kemudian yang di bawah nomor 3, Hasanun tilmidun. Hasan adalah seorang murid. Ya. Ini pertanyaan yang akan kita tanyakan. Jadi di situ disebutkan Hasan, berarti dia menandakan dhamir huwa, ya. Huwa yaitu dia laki-laki. Ya. Maka kalau kita bertanya, ingin menanyakan Hasan itu adalah murid, hal Hasanun tilmid? Hal Hasanun tilmid? Apakah Hasan adalah seorang siswa atau murid laki-laki? Jawaban dengan jawaban positif, maka dia akan menjawab na'am huwa tilmid. Iya, dia adalah seorang siswa. Kita lihat ya, domirnya pakai huwa. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah orang ketiga. Yang ditanyakan adalah domir ghaib, ya. Yang ditanyakan adalah orang lain, bukan si lawan bicara. Ketika menanyakan lawan bicara makanya anta kalau laki-laki, kalau lawan bicara yang perempuan pakainya anti. Berarti yang ditanya adalah lawan bicara kita. Tapi kalau kita yang berbicara menanyakan tentang orang lain, ya, Hasan jadi bukan orang yang berbicara, bukan juga orang yang diajak bicara. Maka dia, kalau dia adalah seorang laki-laki pakainya huwa. Kalau dia seorang perempuan pakainya nanti hiya. Ya. Ketika pertanyaan dengan jawaban negatif, hal Hasanun ustad? Apakah Hasan itu seorang guru? La, huwa tilmiz. Tidak, dia adalah seorang murid atau siswa. Kemudian contoh nomor 4. Aisyah tilmidah. Nah, kita lihat di sini. Kalau Hasan itu tilmid, Aisyah karena dia perempuan pakainya tilmidah. Pertanyaan dengan jawaban positif, hal Aisyah tilmidah? Hal Aisyah tilmidah? Apakah Aisyah seorang siswi? Na'am, hiya tilmidah. Jawaban dengan jawaban positif. Pertanyaan dengan jawaban positif. Ya, na'am hiya tilmidah. Iya, dia adalah seorang siswi. Kita lihat pertanyaan dengan jawaban negatif. Hal Aisyah ustadzah? Hal Aisyah ustadzah? Apakah Aisyah adalah seorang guru? La, hiya tilmidah. Tidak, dia adalah seorang siswi. Nah, kita lihat tadi kan, tatkala bertanya tentang Hasan pakainya domirnya huwa, ya, menjelaskan tentang orang ketiga itu adalah seorang siswa. Maka dia akan mengatakan na'am huwa tilmid, na'am hiya tilmidah, ya, la huwa tilmid, la hiya tilmidah. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi contoh halaman 22. Kita lihat contoh pada halaman 22. Min aina anta? Ana min Bandung. Ya, contoh kalimatnya seperti itu. Min aina anta? Ana min Bandung. Maka pertanyaan dengan jawaban positif. Hal anta min Bandung? Jawabannya na'am, ana min Bandung.
Jawaban dengan pertanyaan negatif. Hal anta min Surabaya? La, ana min Bandung. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, contoh kalimat pertanyaan berikutnya, min aina anti? Kalau anta tadi berarti yang ditanyakan adalah lawan bicara kita. Lawan bicara kita seorang laki-laki, maka dia anta. Kalau lawan bicara kita adalah perempuan, maka anti. Min aina anti? Ana min Jakarta. Pertanyaannya dengan jawaban positif. Hal anti min Jakarta? Naam, ana min Jakarta. Dengan jawaban negatif. Hal anti min Bandung? La, ana min Jakarta. Kemudian contoh yang nomor 3, bertanya tentang orang ketiga. Min aina Hasan? Hasan min Semarang. Pertanyaan dengan jawaban positif. Hal Hasan min Semarang? Naam, wa min Semarang. Dengan jawaban negatif. Hal Hasan min Jakarta? La, huwa min Semarang. Kemudian masih untuk orang yang ketiga, tapi dia perempuan. Min aina Aisyah? Aisyah min Surabaya. Pertanyaan dengan jawaban positif. Hal Aisyah min Surabaya? Naam, hiya min Surabaya. Kemudian pertanyaan dengan jawaban negatif. Hal Aisyah min Semarang? La, hiya min Surabaya. Baik, nah, sekarang kita lihat di tabel yang bawahnya. Al-mubtada, dhamair, mufradah, kemudian ada al-khabar. Nah, di sini kita akan mempelajari mubtada, khabar, ya, tapi mubtada yang berupa dhamir, ya. Dhamir itu kata ganti, ya. Dhamir yaitu berupa kata ganti. Kata ganti, ya. Kata ganti itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu adalah kata ganti atau yang disebut dengan dhamir. Jamaknya adalah dhamair. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari dhamir-dhamir yang mufradah, ya, dhamir yang menunjukkan satu orang. Ana yaitu saya. Ya kan, anta kamu satu orang laki-laki, anti kamu satu orang perempuan, huwa dia seorang laki-laki, hiya dia seorang perempuan. Nah, jadi kita akan pelajari dulu yang dhamir-dhamir mufradah, ya, dhamir-dhamir yang menunjukkan satu orang. Nah, baik, sedangkan khabar itu adalah penjelas, ya. Khabar itu menjelaskan siapa itu mubtada, ya. Jadi mubtada itu kalimat yang berada berupa isim yang berada di awal kalimat, ya, yang menunjukkan misalnya apakah dia nama seseorang ataukah dia itu adalah suatu benda, ya. Intinya dia merupakan isim, ya, isim yang berada di awal kalimat itu namanya adalah mubtada. Nah, khabar menjelaskan menjelaskan siapa isim itu, ya, siapa benda tersebut. Nah, kita lihat di sini. Ana tilmiz. Saya adalah seorang siswa kalau dia laki-laki. Jadi terkala kamu memperkenalkan diri kalian kepada orang lain, ya. Ana tilmiz kalau dia laki-laki. Saya adalah seorang siswa, ya kan? Ana itu adalah mubtada, tilmiznya adalah khabar menjelaskan siapa itu mubtada. Ana tilmiz kalau perempuan, ana tilmidah. Kemudian misalnya mau menyebutkan anta tilmiz, ya, karena laki-laki. Kalau anti tilmidah, huwa tilmiz, hiya tilmidah, ya, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan kalau ana itu bisa digunakan oleh kedua-duanya, ya, sedangkan anta, ya, kalau anta itu hanya untuk yang laki-laki, kalau anti itu hanya untuk perempuan, kalau huwa itu untuk laki-laki, kalau hiya itu untuk perempuan, ya. Jadi
jelas sekali ya. Nah, jadi kita bisa membedakan khobarnya sekarang. Jadi khobarnya yang untuk menunjukkan laki-laki maka dia tidak menggunakan tak bulat ya, tak marbutoh namanya itu. Jadi kalau dia menggunakan tak marbutoh berarti menunjukkan khobar itu adalah untuk perempuan ya. Maka kita lihat di sini, ana kalau laki-laki, ana tilmiz, tidak ada taknya di belakangnya. Tapi kalau dia perempuan, ana tilmidah. Anta laki-laki, anta tilmiz. Kalau anti perempuan, anti tilmidah. Huwa laki-laki, huwa tilmiz. Kalau hiya itu perempuan, hiya tilmidah. Oke. Baik. Selanjutnya kita baca catatan yang ada di halaman yang terakhir, halaman 23. Di sini catatan yang pertama, contoh-contoh kalimat di atas merupakan contoh kalimat sederhana dengan pola mubtada dan khobar. Ya. Kemudian mubtada adalah pokok kalimat atau subjek ya yang berada di depan ya, jadi berupa kata benda. Khobar adalah yang menyempurnakan ya, jadi makna mubtada, menyempurnakan makna mubtada. Jadi mubtada itu disempurnakan dengan adanya khobar. Jadi karena adanya khobar kita tahu ya, kita mengerti, kita paham, oh ternyata mubtada itu adalah seperti ini ya. Kemudian yang menduduki jabatan mubtada pada contoh-contoh di atas adalah isim dhamir atau kata ganti mufrad, yaitu kolom yang kedua ya, yang ini tadi. Nah, ini adalah dhamir. Dia menduduki mubtada ya, menggantikan kedudukannya mubtada. Ya sebenarnya kalau misalnya kamu mau mengatakan misalnya huwa, dia, Muhammad namanya, Muhammad tilmiz. Kalau dia namanya Aisyah, Aisyah tilmidah. Itu baru bentuk mubtada zahir ya. Nah, jadi ini sedangkan ini mubtadanya diganti dengan dhamir. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya maka khabarnya juga isi mufrad atau kolom yang ketiga. Jadi tatkala mubtadanya berupa isi mufrad, maka khabarnya pun harus berupa mufrad. Mufrad itu adalah bilangan satu orang ya. Jadi menunjukkan satu bilangan itu mufrad. Jadi kalau dia dua namanya musanna. Ya, kalau dia lebih dari dua atau lebih dari tiga ke atas ya. Tiga ke atas dia nanti namanya jamak ya. Kemudian jadi khabar mufrad itu adalah bilangan tunggal ya gitu. Kemudian antara mubtada dan khabar harus sesuai dari sisi jenis atau kata mudzakkar dan muannasnya ya. Jadi sudah jelas tadi ya, kita bisa menyesuaikan ya antara mubtada dan khabar. Kalau mubtadanya laki-laki maka bentuk khabarnya juga harus laki-laki. Kalau dia perempuan maka bentuk khabarnya juga harus perempuan. Seperti tadi kan, kalau dia laki-laki ana tilmiz, kalau dia perempuan ana tilmidah. Kalau dia pakai anta tilmiz, kalau anti tilmidah. Kalau huwa tilmiz, kalau hiya tilmidah. Itu sudah sesuai sekali. Oke, baik. Bilang mudzakkar dan muannasnya, dan dari sisi adat bilangan mufrad, musanna dan jamaknya. Nanti kita belajar tuh tentang musanna dan jamak ya. Tapi sementara ini yang kita pahami di sini semuanya bentuknya mufrad. Mufrad itu bilangan tunggal. Jadi ketika dia bilangannya dua orang, contoh misalnya nih Muhammad wa Ahmad ya, Muhammad wa Ahmad tilmidan. Muhammad dan Ahmad adalah siswa. Bentuk daripada khobarnya juga beda, bukan tilmiz tapi tilmidani gitu ya. Nah, itu contoh musanna. Atau kalau misalnya dia berupa jamak, misalnya ada tiga orang, Muhammad, Ahmad, wa Hasan, ya, khabarnya apa? Talamiz, ya. Muhammad, Ahmad dan Hasan adalah para siswa, ya. Nah, jadi bentuk khabarnya pun juga dalam bentuk jamak, ya. Baik. Selanjutnya di sini ada menunjukkan ana, saya adalah kata ganti orang pertama atau tunggal, orang pertama yang berbicara, ya.
untuk mudzakkar dan muannas. Ana digunakan untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Kemudian anta, kamu adalah kata ganti orang kedua tunggal untuk mudzakkar atau laki-laki. Kemudian anti artinya adalah kamu, adalah kata ganti orang kedua atau tunggal orang kedua, itu maksudnya orang yang diajak berbicara, ya. Tunggal juga untuk muannas, ya, untuk muannas. Anti jadi untuk perempuan. Lawan bicara kita perempuan pakainya anti. Kalau lawan bicara kita laki-laki maka pakainya anta. Kemudian huwa adalah kata ganti orang pertama tunggal untuk mudzakkar, ya, huwa. Kata ganti orang ketiga, ya, salah di sini. Bukan orang pertama tapi orang ketiga. Dia adalah kata ganti orang ketiga, ya, karena pertama itu adalah yang berbicara, yang kedua yang diajak berbicara atau lawan bicara. Kemudian yang ketiga itu adalah ghaib namanya, ya, orang ketiga. Di sini agak salah mungkin dia. Ya, salah penulisan saja. Adalah kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Orang yang tidak diajak berbicara. Kalau huwa itu berarti orang yang tidak diajak berbicara dan dia untuk muzakkar atau laki-laki. Hiya juga sama. Ya, hiya adalah kata ganti orang ketiga, bukan pertama, ya. Tunggal untuk muannas, untuk perempuan, ya. Baik, demikian untuk pemahaman atau fahmut tarakib pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian di dalam berbahasa Arab. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.